Latar belakang PT Astra International Tbk atau yang sering disingkat sebagai ASII didirikan pada tahun 1957 sebagai perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki 6 lini bisnis, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan dan energi, agribisnis, teknologi informasi, infrastruktur, dan logistik. Perusahaan ini didukung oleh anak perusahaannya yang bergerak di bidang perakitan dan distribusi mobil, sepeda motor, dan suku cabang terkait penjualan alat berat dan persewaan, pertambangan, dan jasa terkait pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Ruang lingkup kegiatan utama entitas anak meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cabangnya, penjualan dan penyewaan alat berat pertambangan, dan jasa terkait pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Kemudian PT Astra adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Astra ini awalnya merupakan perusahaan dagang kecil di Jakarta yang berdiri pada tahun 1957. Pada tahun 1967, Astra menjadi distributor kendaraan Toyota di Indonesia dan 1970 ditunjuk sebagai distributor tunggal sepeda motor Honda dan mesin perkantoran. Kini, Astra telah menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia yang mempekerjakan 185.580 orang karyawan di 170 perusahaannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan visi misi perusahaan PT Astra International. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. pada tahun 1990. Telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan stiker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 231 triliun. Berbagai produk yang dihasilkan antara lainnya minyak kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor senantiasa diekspor sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Astra senantiasa berinspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis dan sumbangsi non-bisnis melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, serta teknologi. Astra, perusahaan publik terbesar di Indonesia saat ini bergerak dalam 6 lini bisnis. Pertama, otomotif, yang kedua, agribisnis, yang ketiga, alat berat pertambangan dan energi, yang keempat, jasa keuangan, yang kelima, teknologi informasi, yang keenam, infrastruktur dan logistik. Astra memenangkan berbagai penghargaan perusahaan, baik nasional maupun internasional, dalam beberapa tahun terakhir dan menetapkan tujuan ambisiusnya, yaitu membangun nama merek global sebagai kebanggaan Indonesia pada tahun 2020. Perusahaan ini merupakan grup otomotif terbesar di Asia Tenggara dan menyediakan berbagai produk mobil dan sepeda motor, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengurangi ketergantungan tradisionalnya pada industri otomotif dengan melakukan ekspansi ke sektor lain untuk menumbuhkan aliran pendapat lainnya.
Selanjutnya yaitu ada visi dan misi dari PT Astra tersebut. Yang pertama, visinya yaitu menjadi salah satu perusahaan dengan pengelola terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Yang kedua, menjadikan perusahaan yang intelijen dan agli yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Lalu misinya yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku. Analisis SWOT pada PT Astra International Tbk. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan juga ancaman atau threats yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan melalui analisis SWOT, kita dapat melihat bagaimana PT Astra berhasil memanfaatkan kekuatan dan juga peluang yang ada, serta bagaimana PT Astra dapat mengatasi tantangan dan juga menghindari ancaman yang dapat menghambat perkembangan bisnis mereka. Yang pertama ada keunggulan atau strength. PT Astra International Tbk memiliki beberapa kelebihan yang berperan dalam kesuksesan yang diraihnya. Beberapa kelebihan yang dimiliki PT Astra International Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jaringan distribusi yang luas. Kedua, kemitraan strategis dengan merek dan brand yang terkenal. Ketiga, portofolio bisnis yang beragam. Keempat, kinerja sumber daya manusia dan tim manajemen yang berpengalaman, sehingga meningkatkan kinerja keuangan. Kelima, fokus pada inovasi dan memiliki modal yang tepat. Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus dan kualitas produk dan layanan yang baik. Selanjutnya, mengenai kelemahan atau weakness. PT Astra International juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan yang tinggi pada industri otomotif. Meskipun sektor ini memberikan sebagian besar pendapatan mereka, hal itu juga memperlihatkan ketidakpastian yang signifikan terkait dengan fluktuasi harga, ketersediaan bahan baku, dan juga kebijakan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif telah mengalami perubahan mendasar dengan berkembangnya berbagai teknologi otonom seperti mobil listrik dan platform berbagai kendaraan. PT Astra International perlu menghadapi risiko perubahan ini dengan cepat dan juga secara efektif. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9 tentang analisis SWOT, yaitu peluang atau opportunities. Pada PT Astra International Tbk ini, ada beberapa peluang yang dapat diraih oleh perusahaan, seperti pertumbuhan pasar yang semakin meningkat. Kedua, perluasan jaringan distribusi. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuntungan dari inovasi teknologi. Peningkatan akses internet dalam bisnis online. Dan terakhir yaitu adanya urbanisasi, di mana perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke kota. Ada juga analisis SWOT-nya yaitu ancaman atau threats. Pada PT Astra International Tbk ini, ada beberapa ancaman yang harus diwaspadai oleh perusahaan tersebut, yaitu pertama, di mana persaingannya mungkin akan semakin ketat. Kedua, teknologinya berkembang semakin pesat. Dan ketiga, meningkatnya biaya bahan baku, meningkatnya biaya tenaga kerja, serta tingkat pertumbuhan perekonomian yang lambat, adanya penurunan daya beli masyarakat, dan terjadinya bencana alam. Yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat didapatkan dari PT Astra International Tbk ini, yaitu meningkatnya penjualan sangat berpengaruh kepada total aktiva. Meningkatnya jumlah penjualan itu dikarenakan adanya permintaan konsumen yang semakin tinggi. Sedangkan akibat penurunan dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun karena penjualannya berkurang serta adanya persaingan antar perusahaan. PT Astra International Tbk harus membuat strategi yang lebih baik karena tanpa adanya strategi yang matang dan terencana, para produsen akan sangat kesulitan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk ke masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karena pada saat ini mungkin persaingan bisnis atau usaha sangat banyak. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.